Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akan mendengar firman Tuhan pada siang hari ini, dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa jika sebentar kami akan mendengar firman-Mu, berkati kami, urapi kami, supaya firman yang kami dengar bisa kami mengerti dan kami bisa menerapkannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, pada siang hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk belajar firman Tuhan dengan tema bahwa Tuhan peduli dengan kita. Yohanes pasal 9 ayat yang pertama, Alkitab berkata seperti ini. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Nah, saudara, di ayat ini menceritakan perjalanan Tuhan Yesus di dalam memberitakan kerajaan Allah, di dalam memberitakan tentang pertobatan, di dalam memberitakan tentang pengampunan dosa di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, ketika dia memberitakan tentang firman Tuhan di ayat sebelum Yohanes pasal 9, di situ Tuhan Yesus mengalami sesuatu yang tidak mengenakan di dalam pelayanan. Di sebelum pasal 9, Tuhan Yesus akan dilempari dengan batu, saudara, oleh orang-orang Farisi pada waktu itu. Jadi waktu itu nyawa Tuhan Yesus terancam ketika dia memberitakan firman Allah. Orang-orang Farisi tidak menerima pandangan teologis dari Tuhan Yesus mengenai Abraham. Kemudian orang-orang di sekitar Tuhan Yesus mengambil batu, hendak melempari Tuhan Yesus dengan batu. Nah, tetapi yang dilakukan Tuhan Yesus menyingkir dari wilayah tersebut, kemudian pindah ke tempat yang lain. Nah, ketika Tuhan Yesus pindah ke tempat lain di dalam memberitakan Injil, ketika dia dan murid-muridnya berjalan, Alkitab berkata waktu itu Yesus melihat orang buta sejak lahir. Nah, ini menarik sekali. Tuhan Yesus melihat orang buta sejak lahir yang ada di jalan tersebut. Nah, saudara, Tuhan Yesus ketika melihat orang buta ini, Tuhan Yesus tidak melihat sambil jalan kemudian selesai, tetapi Tuhan Yesus melihat, mendatangi orang buta tersebut, kemudian menyembuhkan orang buta. Padahal Bapak Ibu Saudara, schedule Tuhan Yesus saya yakin sudah padat, karena Tuhan Yesus punya 12 murid. Ada yang bendahara, ada kaum wanita yang melayani dalam bidang konsumsi, yang mengikuti Yesus terus di dalam pelayanan. Ada rasul-rasulnya yang selalu memberi masukan-masukan, dan mungkin di antara 12 rasul itu atau di antara pengikut-pengikut Tuhan Yesus ada yang sudah membuat semacam jadwal pelayanan yang ada di wilayah ini, di wilayah itu, dan lain sebagainya. Saya rasa jadwal Tuhan Yesus sangat padat waktu itu, berkeliling di sekitar wilayah di dalam Perjanjian Baru. Nah, suatu ketika di dalam salah satu tripnya, dia melihat ada orang buta di situ, dan Tuhan Yesus tanpa dijadwal, tanpa diagendakan, ketika dia melihat orang buta sejak kecil, dia langsung menemui orang buta tersebut dan menyembuhkan orang buta tersebut, saudara. Trip ini, kegiatan ini di luar jadwalnya, dan orang buta ini disembuhkan oleh Tuhan. Ketika Tuhan Yesus lewat di situ, ia melihat orang buta dan Tuhan sembuhkan orang buta tersebut. Alkitab mencatat orang buta ini mengalami kebutaan sejak dia lahir sampai dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, apa makna dari renungan dari ayat yang kita baca? Kita mau belajar bahwa Tuhan Yesus selalu memperdulikan kehidupan kita. Tuhan selalu peduli dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Orang buta ini karena dia buta sejak kecil, maka dia tidak bisa melakukan pekerjaan lain. Yang dilakukannya adalah mengemis, meminta-minta, mengharapkan belas kasihan dari orang lain kepada dia. Orang buta ini tidak bisa melakukan pekerjaan normal karena dia sejak kecil buta. Tetapi ketika dia ketemu Tuhan Yesus mendapatkannya, Tuhan Yesus menyembuhkannya.
Dan Tuhan tahu kebutuhan orang buta ini, yaitu untuk melihat. Karena ketika matanya melihat, maka dia tidak akan meminta-minta lagi menjadi pengemis, melainkan dia akan bekerja, melakukan pekerjaan yang normal. Nah saudara, kita belajar pada siang hari ini, apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi kebutuhan kita saat ini, kita percaya bahwa Tuhan selalu peduli dan Tuhan selalu memberikan pertolongannya bagi kita. Orang buta yang sudah lama menderita, dia tidak bisa melihat, dia tidak bisa bekerja, dia hanya mengemis. Dia ingin bekerja secara normal, dia ingin melihat kembali supaya menjadi orang normal seperti biasanya. Dan ketika Tuhan Yesus lewat, orang buta tersebut disembuhkan Tuhan. Apapun masalahmu, apapun pergumulan kita dalam bidang perekonomian, pekerjaan, di dalam bidang-bidang yang lain, saya mau berkata pada siang hari ini, Tuhan Yesus peduli. Kalau orang buta saja Tuhan sembuhkan, dan waktu itu Tuhan cuma sekedar lewat, dan Tuhan sembuhkan, Tuhan datangi orang buta tersebut. Apalagi kita saudara, yang sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya yakin Tuhan mendengar setiap doa-doa kita. Dan jika sudah tiba waktunya, apa yang menjadi kerinduan kita, Tuhan Yesus kabulkan. Dan berkat mujizat akan menjadi nyata di dalam kehidupan pekerjaan kita, pelayanan kita, rumah tangga kita, dan di dalam komunitas kita. Tuhan Yesus peduli. Saudara tidak sendirian, ada Tuhan yang selalu menolong. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada siang hari ini. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau selalu peduli dengan kami, dan apa yang menjadi pergumulan kami Tuhan selalu cukupkan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas firman-Mu, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.